Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Azhari Hafid dari MB4402 dengan NIM 14012041101. Di sini saya akan menjabarkan hasil analisis saya kepada perusahaan tower bersama infrastruktur dalam rangka menyelesaikan tugas manajemen keuangan. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana analisis saya, mungkin lebih baik kita mengetahui dulu apa itu perusahaan tower bersama infrastruktur. Di sini PT Tower Bersama Infrastruktur atau yang biasa disebut TBIG merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi yang menyewakan tower khususnya kepada operator telekomunikasi. Merupakan big player di mana menjadi penyedia tower terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 16.000 tower. Ditambah lagi memiliki portofolio klien besar seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan Tri. Yang terpenting adalah salah satu perusahaan yang sedang mempersiapkan infrastruktur 5G di Indonesia. Oke, sedikit company profil. PT TBIG ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi dan layanan infrastruktur telekomunikasi. Bisnis utama perusahaan dan anak perusahaannya adalah yang pertama ada menyewakan slot antena di menara milik perusahaan beserta perlengkapan lainnya untuk menjadi transmisi sinyal dengan perjanjian. Dan selanjutnya menyediakan akses bagi perusahaan telekomunikasi untuk melakukan transmisi sinyal dalam mal perbelanjaan dan gedung kantor di wilayah perkotaan besar. Dan selanjutnya ada dia menyediakannya itu di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan di seluruh Indonesia gitu. Jadi sangat besar sekali gitu, di mana kepemilikan dari PT TBIG ini. Nah, selanjutnya untuk analisis yang saya lakukan itu ada 4 analisis rasio. Yang pertama ada liquidity ratio, yang pertama ada current ratio, selanjutnya assets ratio, diikuti average collection ratio, account receivable turnover, dan inventory turnover. Yang selanjutnya ada capital structure ratio, yaitu ada debt ratio dan time interest earned. Yang selanjutnya ada asset management efficiency ratio, yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Dan yang terakhir ada profitability ratio, yaitu operating return on investment, operating profit margin, net profit margin, return on equity, gross profit margin, dan return on asset. Baik, langsung saja kita mulai analisis kita. Nah, di sini saya mengambil data-data ini dari Annual Report PT TBIG tahun 2018, 2019, dan 2020. Nanti teman-teman bisa di cross-check lagi datanya. Ini datanya sesuai dengan Annual Report, mungkin hanya ada beberapa istilah yang berbeda gitu dan disesuaikan di sini. Tapi sebenarnya datanya sama. Nah, yang pertama ada current ratio. Current ratio atau rasio lancar itu digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi hasilnya, semakin kuat posisi keuangan perusahaan. Di sini kita lihat aset lancar dan kewajiban lancar. Di sini saya menggunakan formula. Nah, aset lancar itu ada di sini dan kewajiban lancar ada di sini. Oke, langsung kita bagikan. Dan di sini bisa kita lihat di hasilnya pada current ratio itu hasilnya naik turun. Dan di mana posisi keuangan perusahaan paling kuat itu ada di tahun 2019 dengan rasio 0,527. Itu hampir setengahnya ya. Gitu. Untuk selanjutnya ada asset ratio. Asset ratio juga dikenal sebagai rasio cepat. Adalah rasio likuiditas yang mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Dengan kata lain, asset ratio adalah ukuran seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat ini. Nah, langsung aja. Asset ratio itu cara menghitungnya ada aset lancar dikurangi persediaan per kewajiban lancar. Nah, aset lancar itu tadi ada current asset, persediaan itu ada inventory, selanjutnya kewajiban lancar itu bisa kita lihat langsung ya di sini. Nah, untuk kewajiban lancar itu ada
current liabilities. Nah, di sini bisa kita langsung menggunakan formula. Di sini hasilnya itu paling tinggi itu ada di tahun 2019 gitu. Dengan kata lain, perusahaan di tahun 2019 ini kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya sangat tinggi dibanding tahun-tahun 2018 dan 2020 gitu. Untuk selanjutnya nih, ada average collection ratio. Average collection ratio atau period ini dalam bahasa Indonesia disebut juga periode penagihan rata-rata atau suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Dengan kata lain, average collection period atau periode penagihan rata-rata ini adalah jumlah hari yang berlalu antara tanggal penjualan kredit dan tanggal perusahaan menerima pembayaran penjualan kredit. Untuk rumusnya seperti ini, ada akun receivable per credit sales. Nah, di sini udah ada datanya, langsung kita cari. Nah, paling cepat itu pengembaliannya itu ada di tahun 2018. Paling lama itu di tahun 2020. Jadi yang paling cepat pengembalian asetnya itu ada di tahun 2018 gitu. Dan per tahunnya itu semakin lama, semakin lama, semakin lama. Nah, mungkin ini dikarenakan karena akun receivable-nya semakin kecil atau credit sales-nya yang membengkak gitu. Oke, bisa selanjutnya adalah akun receivable turnover ratio. Nah, akun receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang adalah perhitungan keuangan sederhana yang menunjukkan seberapa cepat pelanggan membayar tagihan mereka. Ini dapat dihitung dengan membagi total penjualan bersih dengan rata-rata piutang. Nah, di sini ini credit sales per akun receivable dan hasilnya bisa kita lihat paling cepat itu ada di tahun 2020 dengan rasio 0,152 gitu. Untuk selanjutnya ada inventory turnover ratio. Nah, inventory turnover ratio ini atau rasio perputaran persediaan adalah sebuah rasio rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan atau HPP dalam persediaan rata-rata suatu periode. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya itu cost of goods sold per inventory. Nah, di sini bisa kita lihat langsung melalui rumusnya. Nah, cost of goods sold itu jumlah barang yang terjual atau biasa disebut revenue atau pendapatan atau berapa yang kita dapat dari kita menjual gitu. Nah, di sini bisa kita lihat perputarannya itu paling banyak ada di tahun 2019. Berarti di tahun 2019 ini apa namanya banyak hampir 265 kali ngerestok barang gitu istilahnya. Paling banyak orderan di tahun 2019. Oke, cukup sekian untuk liquidity ratio. Selanjutnya ada capital structure ratio. Nah, di capital structure ratio ini ada dua rasio yang kita cari. Yang pertama ada debt ratio. Debt ratio itu diterjemahkan sebagai rasio utang. Rasio utang dihitung untuk mengetahui kemampuan finansial sebuah perusahaan berdasarkan seberapa besar perusahaan tersebut bertumbuh pada utang untuk membiayai operasional dan aset perusahaan. Karenanya rasio utang dihitung dengan membandingkan antara total uang dan total aset perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa debt ratio adalah persentase rasio yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang disediakan melalui utang. Nah, ini cara mencarinya adalah total utang per total aset. Bisa kita lihat di sini langsung menggunakan formula. Nah, jadi bisa dilihat pada tahun ke tahun ini naik turun ya. Jadi paling tinggi itu di tahun 2018 di mana total rasionya 0,874. Nah, di sini bisa kita lihat berarti 87% aset yang dimiliki itu masih dalam bentuk yang asalnya dari utang gitu, masih utang dan belum menjadi aset yang tidak utang begitu ya. Dan di sini naik turun ya bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu ada time interest earned ratio.
Time interest rate ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membayar kembali biaya bunga di masa depan. Untuk mencarinya itu ada earning before interest and tax per interest expense. Nah, di sini udah ada. Nah, dalam earning before interest and tax itu sama dengan gross profit atau laba kotor. Nah, dibagi dengan interest expense. Interest expense-nya di sini dan hasilnya bisa kita lihat paling tinggi itu ada di tahun 2019. Nah, di sini tahun 2019 adalah tahun di mana kemampuan untuk perusahaan membayar kembali biaya bunga itu paling kuat. Tuh. Oke, selanjutnya ada manajemen efisiensi ratio. Nah, manajemen efisiensi ratio itu ada dua rasio yang kita ukur. Yang pertama ada total asset turnover. Nah, total asset turnover itu perbandingan net sales dengan rata-rata aset. Nah, makin tinggi total asset turnover ratio atau rasio perputaran aset ini, maka berarti penggunaan aset sangat baik. Dengan demikian, maka makin tinggi total asset turnover ratio, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin baik. Untuk menghitungnya ada sales per total aset. Nah, di sini. Untuk sales itu sama dengan revenue, yaitu pendapatan dari perusahaan tersebut gitu. Nah, bisa dilihat ini dari 3 tahun ini yang paling tinggi adalah tahun 2019. Berarti kinerja keuangan perusahaan itu paling baik ada di tahun 2019. Oke, selanjutnya itu ada fixed asset turnover, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini perbandingannya dengan aset tetap gitu. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang perbandingannya dengan aset tetap atau aset bersih tetap itu paling tinggi ada di tahun 2018, 21,81%. Gitu. Oke, cukup untuk untuk aset manajemen efisiensi rasionya. Kita lanjut ke profitability ratio. Nah, di profitability ratio ini ada banyak rasio-rasionya dan akan kita mulai. Yang pertama itu ada operating return on asset. Operating return on asset digunakan untuk menunjukkan pendapatan operasional perusahaan yang dihasilkan per dolar atau per rupiah ya kalau di Indonesia yang diinvestasikan secara khusus dalam asetnya yang digunakan dalam operasi bisnis sehari-hari. Nah, di sini untuk menghitungnya ada operating income per total aset. Nah, di sini. Nah, operating income itu income yang didapat dari operasi suatu perusahaan gitu. Beroperasinya suatu perusahaan. Dan di sini yang paling besar itu ada di tahun 2020 sebesar 14,59%. Oke, selanjutnya ada operating profit margin. Operating profit margin adalah rasio yang untuk mengukur kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan laba operasi dan penjualan bersih selama periode tertentu. Nah, sedangkan laba operasi dalam operating profit margin adalah laba bersih sebelum pajak dan bunga. Fungsi dari margin operasional ini adalah untuk menunjukkan profitabilitas perusahaan selama periode tertentu. Margin ini menjadi indikator mengenai seberapa baik pengelolaan dan risiko usaha. Nah, di sini berarti cara menghitungnya adalah operating income per sales. Nah, operating income-nya di sini, sales itu seperti yang tadi saya katakan itu revenue. Di sini angkanya sangat tinggi dan paling tinggi ada di tahun 2018 yaitu 73,01%. Selanjutnya ada net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang membandingkan keuntungan perusahaan dengan jumlah total uang yang dihasilkan. Ini mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi. Jika sebuah perusahaan memiliki margin laba bersih sekitar 20%, misalnya, itu berarti dia mendapatkan 2.000 untuk setiap 10.000 pendapatan penjualannya. Nah, untuk menghitungnya sendiri, itu ada laba bersih per total pendapatan dikali 100. Gitu. Nah, di sini langsung dihitung. Untuk hasilnya itu
paling tinggi ada di tahun 2020. Berarti di tahun 2020 itu rasio rasionya yang paling tinggi lah gitu. Untuk selanjutnya ada return on equity, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Nah, ROE ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Untuk cari ROE ini, ada net income dibagi equity. Net income dibagi total equity, yaitu laba bersih per ekuitas total. Di sini yang paling tinggi itu ada di tahun 2018 dengan 19,10%. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin menunjukkan seberapa efisien bisnis dalam mengelola operasinya. Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kinerja penjualan suatu perusahaan berdasarkan efisiensi proses produksinya. Untuk cara menghitungnya seperti namanya gross profit margin, yaitu gross profit per net sales. Nah, di sini bisa dilihat gross profit per net sales. Nah, di sini rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka 5,63. Dan yang terakhir ada return on asset. Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. ROA itu menunjukkan hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Cara menghitungnya ada net profit dibagi total aset. Untuk rumusnya sendiri seperti itu, dan bisa kita lihat di atas itu ada net profit atau net income dibagi total aset. Untuk yang paling tinggi sendiri ini ada di tahun 2020 dengan angka 2,92%. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang analisis saya mengenai perusahaan tower bersama infrastruktur. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.